Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini tiap pekan kita dengarkan di mimbar khutbah. Kalau di kabupaten ini ada pengumuman dari Pak Ibu Bupati yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga sangat penting sehingga harus diulang-ulang tiap mimbar Jumat. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Bupati, mati. Pelan-pelan juga itu. Semua mati. Berarti yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati. Sebab mau atau tidak, sehat atau sakit, pejabat rakyat biasa, tiba saatnya pasti mati. Yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Allah ingatkan, jangan sampai lagi judi mati. Jangan sampai lagi sabung ayam didapat sama polisi. Wih, kejar. Wih, judi ilegal. Kejar, jangan lari. Wih, masih lari. Polisi kejar. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Jangan lari. Masih lari juga. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Duh. 1 kali. Masih lari. 2 kali. Duh. Masih lari. 3 kali. Duh. Masih lari. Terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Duh. Kepalanya kena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya kakinya kau tembak? Kenapa kakinya kena? Kepalanya kena. Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok, Ustaz. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Bu, jangan musuhi polisi. Kira-kira Bapak pikir enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, istri dibunuh, anak diperkosa, harta dijarah. Bapak cari siapa? Kori. Tidak ketemu. Ayo, ibu-ibu, motor dirampok, ibu cari siapa? Pak Imam. Tidak ketemu. Saya pergi ceramah, macet mobil, tidak gerak-gerak mobil saya. Saya baca surah Yasin, belum goyang mobilku. Saya baca ayat kursi, malah makin macet. Begitu datang polisi lalu lintas, wih, lancar perjalanan. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau Pak polisi mati, siapa yang bungkus kok? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama jangan maki-maki polisi, bersinergi membangun Republik Indonesia. Kalau polisi marah, dicarinya kang pasal. Kau melanggar, kau tidak lihat di rambu-rambu. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India.
Bukan polisi di Purwakarta. Oh, polisi Kapolresnya tadi Pak, saya lihat cakep. Waktu zikir tutup mata hafal juga surah Yasin, masya Allah. Alhamdulillah ya. Polisi juga lindungi dan sayangi rakyat. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilpres. Politisi kalau mau dipilih Pak, waduh penampilannya kalau Ustaz Dasar pakai gamis, pakai serban, keluar masuk masjid, pilih saya. Begitu terpilih, tidak pernah lagi datang ke masjid. Ada begitu di sini? Ada. Anggota DPR kan biasa banyak begitu kan, masuk. Ada begitu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Jangan Islam pencitraan, Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Dan di tempat ini ternyata saat kita dengar pengajian, baru membaca ayat suci, zikir, doa, masih juga banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga. Setan itu dalam bentuk handphone. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa bapak-bapak yang heboh? Simpan dulu handphone, simpan. Tidak enak rasanya saya ceramah, ibu-ibu tidak perhatikan saya. Saya kasihan jauh-jauh dari Sulawesi Selatan. Masya Allah, menghargai acara. Demi Allah Pak Ibu Bupati, ini bajuku kan seperjalanan musafir dakwah ini sudah hampir 1 minggu. Baju sudah hancur-hancur, bau sudah. Saya bilang sama petugas hotel semalam, bisakah jadi malam ini? Karena saya mau ke Purwakarta memberikan penampilan yang terbaik. Dicuci langsung, ini baju saya kok langsung. Kenapa? Menghargai undangan Ibu Bupati. Tadi saya dijemput, saya kira pemain sinetron. Cantik juga, ternyata dikasih tahu Ibu Bupati. Oh, saya kira artis. Allahu Akbar. Pasti ini adik mahasiswa kalau mau demo ndak jadi, dia terlalu cantik. Kurang deh. Ayo simpan dulu handphone, kita dengar dulu ceramah ya. Simpan. Selama ibu-ibu pegang handphone pasti nggak dengar ceramah. Pasti yang dilihat handphonenya. Ya, kita mau dokumen Ustaz, gampang. Kalau ibu yang rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya tidak jelas. Gimana caranya Ustaz? Tuh ada kamera saya bawa. Kameranya bagus, suaranya jernih. Gimana cara nontonnya Ustaz? Buka YouTube. Tulis Dasat Latif Purwakarta. Keluarlah itu. Jangan lupa like and share. Bu, kalau kau follow artis apa kau dapat? Hai guys, kita lagi di Plaza Indonesia guys, beli sepatu 5 juta guys, apa kau dapat? Kalau kau follow ulamamu, selain kau angkat martabat ulama, 2, kau dapat ilmunya pahala, kau amalkan ilmunya pahala, kau share lagi ilmunya pahala. Kasihan kita lihat selebriti yang tidak jelas kontennya, puluhan juta penontonnya. Sekalinya ustadzmu yang jadi teladan, followernya 1.500. Gak ketawa, saya serius ini. Follow Dasat Latif. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1 juta jari-jarinya.
Ibu-ibu, berapa jari-jarinya, Bu? Cacat dong. Masa 10? Nggak ada jari-jari kakimu? 20. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang mampu catat air hujan? Ada? Dah. Kenapa? Biar banyak kalau jatuhnya satu-satu. Ini banyak jatuhnya bareng-bareng laju, nggak bisa dicatat. Lalu Nabi bertanya ke malaikat itu, wahai malaikat pencatat air hujan, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di gunung, semua aku catat ya Muhammad. Satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa kau tidak bisa catat? Karena jumlahnya lebih banyak daripada tetesan air hujan. Apa gerangan ketika umatmu berkumpul di pekarangan kantor Purwakarta, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika berkumpul seperti ini Pak, bersalawatlah. Kita tentu tidak bisa masuk surga karena tidak ada dosa. Bukan orang tidak ada dosa yang membuat orang masuk surga. Kalau orang tidak masuk surga, karena orang masuk surga hanya karena tidak punya dosa, maka demi Allah tidak ada isinya surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak punya dosa? Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada keburukannya meskipun selisih 0,1%. Maka ketika kumpul begini perberat amal dengan apa? Salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya mau ajak salawat, kita tanding hari ini, boleh? Boleh Bu? Saya mau dengar mana lebih kencang salawatannya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Karena saya lihat ini ibu-ibu yang banyak ya. Nah, bapak-bapak diam dulu, kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo salawat bareng-bareng, ikut sama saya Bu ya. Salatul salam. Ayo keras ibu yang di sana, ayo bareng-bareng. Alatu Rasulillah salam. Salamullah Habibillah. Nilainya 8,5. Itulah suara perempuan. Tidak bisa kencang dia Pak. Namanya sahdu. Suara gini yang bisa membuat kita tergoda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu perempuan tuh membuat kita ngumpah. Lagi di mana Dek? Di rumah aja Pak. Makanya Dedek, cewek, pegawai honor, kalau kau ditelepon Pak Kadis jangan mendayu-dayu. Nanti terjadi layangan putus. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Pak Kadis. Kok tegus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana Dek? Di kantor. Apa kau tanya-tanya? Udah diteleponnya lagi kok besok. Bahaya ini. Ini mana yang santai? Ayo ibu diam. Kita dengar nih bapak-bapak. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo. Ayo Pak, ayo keras. Ayo. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Nilainya 8,9. Ngomong saya. Sekarang ibu bapak lihat kita dengar Forkopimda. Cocok itu ya. Forkopimda. Sekda, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pengadilan Agama, Kajati, Dandim. Ada dia di sana. Ayo bapak-bapak. Dia lihat juga saya di sini melalui TV. Ayo Pak, ayo jangan mempermalukan tentara dan polisi. Yo. Salatul. Itulah pentingnya masyarakat menyatu dengan Forkopimda. Baiknya dia ada di sini supaya didengar. Nggak muat Ustaz. Berapa banyaknya di sana? Kalau di sini supaya masyarakat juga melihatnya. Nah, cuma lain kali ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ayo kita bareng-bareng semua. Ayo semua. Perempuan, anak-anak, lelaki, bapak-bapak, ibu-ibu, yuk semua. Salatullah salamullah
ternyata tadi ibu-ibu teriak selawatan nilainya 8,5. Bapak-bapak 8,9. Kalau gabung dua-duanya, laki perempuan, bapak adik semua, suaranya menjadi 100%. Artinya kalau mau maju Purwakarta yang pertama, hilangkan sekat-sekat perbedaan. Tidak ada Jawa, tidak ada Sunda, tidak ada sipil, tidak ada polisi. Semua kita masyarakat Sunda bersatu. Timur Tengah, Pak. Bapak Ibu tahu Timur Tengah, Arab dan sekitarnya. Satu aja bahasanya, Pak. Satu aja bahasanya. Rasnya cuma satu, Arab. Sekarang Syam, negeri yang disebut dalam Quran, kacau balau. Kenapa? Karena perang, karena perbedaan pendapat. Itu satu bangsa, satu bahasa. Kita Indonesia, Pak, Bugisnya, Jawanya, Sundanya, Manadonya, Bataknya, Maduranya, pasti lebih gampang kita dipecah belah. Karenanya modal kita membangun persatuan. Kenapa biasa kita berpecah belah? Satu, karena isu-isu politik. 2024 di depan mata, maka politisi jahat mulai memanfaatkan isu-isu agama, mulai memanfaatkan isu-isu etnis, mulai memanfaatkan dan mencari simpati dengan isu-isu sara. Karena paling gampang kalian ditarik perhatianku ketika isu agama dijual. Maka saudaraku, silakan kau berbeda politik, tapi jangan kau berpecah belah. Sudah tidak saatnya orang Islam dibodoh-bodohi politisi. Sudah tidak saatnya bangsa Indonesia kita dibodoh-bodohi dengan isu ras. Mari kita bersaudara. Tidak ada enaknya orang rusuh, tidak ada enaknya orang bertengkar. Mau bukti? Coba lihat sekarang. Efek Pilpres 2019 sampai sekarang cebong kampret belum menyatu. Para Jokowi Prabowo sudah adem-adem. Siapa calonmu? Nomor 1. Siapa calonmu? Nomor 2. Siapa calon nomor 3? Siapa calon nomor 4? Tidak ada usulan. Yang penting kita rakyat Indonesia. Maka politisi juga jangan bodoh-bodohi rakyat, kasihan. Mana ada rakyat seperti Indonesia sabarnya. Coba lihat rakyat Indonesia, Pak. Mau dipilih calegnya, mau dipilih bupatinya, hanya datang bawa sarung harga 30.000 dipilih lagi, Pak. Sudah itu kita tipu lagi 5 tahun. Mau dipilih datang lagi lebih mahal sedikit menjadi 40.000 dipilih lagi, Pak. Coba lihat, ditipu tiap tahun, tapi tetap sabar. Begitu ada acara kenegaraan, siapa yang doakan rakyat kita? Siapa yang doakan ulama kita? Ya Allah, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, padahal pemimpin kami tidak sholat. Ya Allah, ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, padahal mereka seling berzina. Kita tahu mereka jahat, tapi kita doakan. Inilah rakyat Indonesia. Maka sayangi rakyatmu karena kalian hidup dari rakyat Indonesia. Tuh, jangan mau berpecah belah, jangan mau dibodoh-bodohi. Isu-isu politik biasa, namanya orang pilkada, pilpres, pemilu, itu dalam ilmu politik disebut pesta demokrasi. Bapak tahu enggak ketika ada kata pesta didengar? Ketika Bapak dengar pesta, apa yang ada di benak Bapak? Gembira-gembira, makan-makan, ada elektron, pesta. Tidak ada pesta menakutkan. Maka mestinya setiap pemilu pilpres kita senang-senang, jangan menakutkan, jangan ada isu perpecahan. 1. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita, umatku itu seperti badan ini, Purwakarta ini seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya kan? Iya. Coba lihat, kalau anak muda lagi jalan malam-malam, ternyata tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh, semua badan ikut merasakan. Yang pertama bereaksi mulut. Iya toh? Yang kedua bereaksi mata, cari mana
masalah, semua anggota tubuh ikut berpartisipasi. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kopi jalan lagi. Dia bilang mata saya sudah saja tidur, kok jalan aja ke jam. Enggak kan? Artinya Purwakarta ini ada jadi tangan, bupati simbol kekuasaan. Ada jadi mata, sebagai polisi tentara mengawasi masyarakat kita. Ada jadi mulut, anggota DPR, jangan diam dan tidur saja kerjamu. Ada jadi kaki rakyat, maka ketika kakinya masalah, rakyat diganggu, polisi tentaranya maju. Jangan kau ganggu rakyatmu. Kalau kau ganggu, saya tembak kepalamu. Itu yang namanya. Jangan malah kita saling menghasut. Wakil bupati menghasut rakyat supaya ganti bupatinya, wakilnya naik. Bukan di sini, bukan di sini. Di tempat lain. Ayo, kepala dinasnya cari muka. Ayo Pak, iya bu, iya bu. Nggak laku men. Cari muka men. Karena dia dongok, dia maunya naik kepala dinas, saya cari muka. Iya bu, biar salah dulu. Siapa gini, ya bu. Sudahlah. Jangan kau hina temanmu, jangan kau fitnah temanmu supaya kau bisa ganti. Jangan seperti itu. Allah sudah takdirkan hidupmu masing-masing. Satu. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bersatu itu tidak mesti seragam. Bersatu itu artinya menerima perbedaan dan siap menerima kenyataan perbedaan kita. Kalau bersatu itu harus seragam, hampa hidup. Kenapa ibu-ibu nampak cantik dilihat di sini? Hah? Karena ada pakaian kuning. Saya curiga Golkar. Karena ada putih, macam-macam. Ibu bapak, kenapa kita makan enak? Ibu-ibu, kenapa kita enak makannya? Karena gigi kita beda-beda. Coba kalau semua gigi kita seragam, apa enaknya makan? Semua gigi seri. Tahu ibu, ini gigi bu, bu. Ini nikmat paling hebat. Ibu bisa bayangkan tak bagaimana seandainya gigimu tumbuh dan panjang seperti rambut? Saya kira ibu bupati tidak akan terpilih kalau sudah gondrong mulutnya. Lihat toh, Allahu Akbar. Lihat gigi kita. Yang di depan ini namanya gigi seri. Apa tugasnya? Memotong. Masuk ke dalam, beda lagi. Namanya gigi taring. Gunanya apa? Merobek. Maka bapak kalau makan daging begini kan, tidak mungkin begini, keluar gigi itu. Yang ketiga lagi masuk ke dalam, beda lagi. Namanya gigi geraham. Fungsinya apa? Menghancurkan. Bayangkan kalau semua gigi kita gigi geraham, bagaimana kita makan sayur menggigitnya? Tidak mau putus pak. Inilah hebatnya. Kenapa penting Allah ciptakan perbedaan di antara kita, supaya kita saling mengenal satu demi satu. Lita'araf, agar kita bisa bertaaruf, saling mengenal antara satu dengan yang lain. Bayangkan dalam Islam itu sangat diajarkan persaudaraan. Betapa pentingnya persatuan di antara kita. Coba lihat kalau kita salat berjamaah. Mau apapun suku dan bahasamu, tetap satu bahasa. Bahasa bacaan sholat. Coba kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam orang dari Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang makmum orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis. Bungallahu ta'ala malumpo. Datang pula penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Datang pula orang dari Betawi, anak gaul dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul Jakarta. Allah, gede banget gitu loh. Saya tidak tahu bahasa Sunda pak. Iya kan? Maka disinilah pentingnya, sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Ibu bapak, baru-baru kita ibadah kurban, nyembeli binatang. Daging kurban dibagi 3. Yang pertama untuk yang berkurban sepertiga. Yang kedua kepada fakir miskin, memang sudah selayaknya sepertiga. Yang berikutnya yang ketiga kepada karib kerabat, terutama tetangga, sepertiga. Kalau orang miskin dikasih, ya wajar, memang dia lagi butuhkan. Kalau yang bersangkutan dapat sepertiga, ya wajar karena dia punya acara. Tapi kepada tetangga, tetangga kita kaya, apa maknanya kau dikasih tetangga pada dia kaya? Itu makna filosofinya di dalam adalah kau harus menjaga kekerabatan di antara kalian. Bahkan orang yang hitam jidatnya gara-gara sholat, tiap malam dia tahajud, Senin Kamis dia puasa, zikirnya baik, tapi tidak ada yang senang di kantor, demi Allah kalian bangkrut nanti di akhirat. Ada orang mulutnya zikir melulu, ngaji melulu, tapi di kantor tidak ada yang senang, di kompleknya tidak ada yang senang. Sebelah depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir, sebelah kirinya bertengkar gara-gara apa? Binatang ternak. Ada orang Pak di komplek di Makassar bertengkar gara-gara apa Pak? Anjingnya naik atas tetangga. Dan tetangganya orang yang najis, dianggap najis anjing, bertengkar gara-gara binatang ternak. Sebelah kanannya bertengkar gara-gara apa? Taman, janda bulung. Belakang rumahnya gara-gara apa? Got. Semua orang di komplek tidak ada senang dia. Maka kalian dengar orang yang baik ibadahmu, hablum minallahu baik, tapi kalian putus persaudaraan. Dengar janji Nabi, penegasan Nabi. Atau dulu namanya muflis. Saudara-saudara kalian, kau tahu siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Pailit di akhirat kelak, jarsu wahatiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Maka saudaraku Purwakarta, di ulang tahun ini mari rapatkan kembali persaudaraan. Tidak ada istilah pribumi tidak pribumi, tidak ada istilah Islam non Muslim. Kita semua rakyat Purwakarta satu padu mengangkat citra dan martabat kabupaten kita. Soal agama masing-masing, ya, soal keyakinan kita pertanggungjawabkan masing-masing. Tapi kita punya kepentingan masing-masing adalah kepentingan kita bersama menjaga ketertiban umum di kabupaten kita. Seorang penceramah mana bisa ceramah kalau sudah rusuh? Saudara-saudara sekalian, Allah mana kita mana bisa kita ceramah kalau sudah rusuh? Iya toh? Bapak-bapak bagaimana bisa cari nafkah kalau sudah rusuh? Ibu-ibu bagaimana mau pengantin baru? Bapak-bapak mau pengantin baru? Ada anaknya kalau lagi rusuh. Kecuali yang mau memanfaatkan situasi. Kami lagi rusuh, kami lagi supaya dari ketahuan. Salatullah, salamullah, Rasulillah, salatullah, ala yasin. Dua yang menyebab tadi pilkada, penyebab putus persaudaraan. Yang kedua apa? Biasanya kesombongan. Apa itu sombong Ustaz? Pakai barang-barang mahal? Belum tentu. Ibu bupati dikasih rezeki Allah punya berlian, pakai itu berlian. Rezekinya ibu, enggak semua orang dikasih. Bapak-bapak dikasih rezeki punya emas, pakai itu emas. Ibu-ibu pakai, itu rezeki dari Allah. Punya mobil harga 1 miliar, pakai, enggak semua orang dikasih rezeki. Lalu apakah dia sombong karena pakai barang mahal? Bukan. Lalu apa itu sombong? Dua karakternya. Menganggap remeh orang lain, tidak mau menerima kebenaran. Itu sombong. Ibu pakai emas, belum tentu sombong. Kapan sombong? Ketika kau hina orang tidak pakai emas. Apa sih? Apa? Apa sih Bu? Apa? Kenapa? Palsu gelangnya. Sombong. Sombong. Ibu dandan pakai, itu rezekimu. Pakai parfum, itu rezekimu. Tapi jangan kau hina orang miskin. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Tukang gosip. Inilah penyakitnya ibu-ibu, kasihan tukang gosip. Ustaz aja dia gosip.
Dia bilang, Bu Bupati, tidak usah lagi kau panggil itu Pak Ustaz. 4 dia bahas, kita terus dikenanya. Ya, sombong. Karakter sombong kata Nabi 2. 1, nganggap remeh orang lain. 2, nolak kebenaran. Mentang-mentang dia punya NIP, sudah resmi ASN, dipandang ente pegawai honor. Bagaimana cara pandang ente ke pegawai honor? Semua kerjaannya dikasih pegawai honor. Salah bos, pegawai honor itu pelengkap. Kamu yang utama karena kau dapat NIP. Ada pegawai honor di sini? Ada. Biasanya yang banyak itu Satpol PP kasihan. Polisi setengah. Tahu lagunya pegawai honor? Pegawai honor tahu lagunya? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian PTP, tetap tidak pegawai. Ya, nah itu orang-orang yang sombong meremehkan pegawai honor. Kau tidak remehkan secara lisan, tapi semua pekerjaanmu kau kasih yang pegawai honor. Itu kalian sombong namanya. Tenang, saya bela kamu. Ya, 2, karakter sombong, menolak kebenaran. Apa kamu tahu? Saya ini sudah 10 tahun jadi pegawai, kau baru masuk. Betul Bapak 10 tahun, tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Iya Bu. Ini betul baru 1 tahun, tapi otaknya Pentium 4 giga dia pakai, cepat curu. Bapak 1 giga, lambat loading, hilang-hilang gambar. Nah, apa penyebab datangnya sombong? Kata Nabi, penyebab datangnya sombong itu ada 4. 1, bertambahnya jabatan. Yang tadinya hanya istri bupati, dengan izin Allah jadi bupati. Masya Allah. Jangan sombong. Jabatan hanya sekejap, 5 tahun saja. Terpilih lagi 10 tahun. Biar ibu makin hebat, 10 tahun tidak mungkin bisa bupati lagi. Pasti lepas jabatan. Bahkan kalau ibu mau pakai lagi padahal sudah lebih 10 tahun, masih mau pakai Garuda, ibu ke pasar, dibilang orang itu sudah gila kesini. Apa kita mau sombong dengan jabatan? Menteri, kurang apa itu? Menteri kita yang wafat, menteri wafat Pak. Nah, apa yang mau disombongkan dengan jabatan? Kepala dinas kau mau sombong, pret. Kau jadi kepala dinas karena ibu bupati senang kamu. Biar ibu bupati senang, kalau suaminya tidak senang, tidak jalan es kamu. Apa yang mau disombongkan dengan jabatan? Dandim Kapolres, Kajati, apa yang mau disombongkan dengan jabatan? Sekejap saja. Petantang petenteng kamu kena masalah, pret. 2, penyebab datangnya sombong. Kata Nabi, bertambahnya ilmu. Banyak betul gelarnya. Doktor, SOS, SAG, MSI, PSD. Terakhir gelarmu almarhum. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Ayo, apa yang mau disombongkan dengan ilmu? Allah jelaskan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sedikit sekali. Ada juga penceramah baru pulang dari Timur Tengah, merasa dia lah yang paling benar. Semua bid'ah, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, doa bersama bid'ah, sihir bersama bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa tidak ada mic pada zaman Nabi?
saling menghormati perbedaan pendapat. Kalau kau tidak mau Isra Mi'raj, silahkan. Tidak mau maulid, silahkan. Orang yang mau maulid, silahkan. Jangan berpecah belah. Dulu zaman saya kecil waktu belum ada medsos, ketika ada perbedaan kita tidak pernah ribut. Saya sholat subuh, di samping saya tidak kunut. Pak, begitu saya kunut dia tidak kunut, tidak ribut kita. Paling dalam hati, oh Muhammadiyah. Selesai. Iya toh? Maka ilmu jangan membuat kalian mau sombong. Alim ulama berbeda itu biasa. Ada juga ulama, bukan ulama sebenarnya. Anak-anak yang baru belajar agama, 3 bulan dia belajar di YouTube, pelihara jenggot, celana cingkrang, semua sudah mau dikafirkan. Saya pun dihina di Facebook. Dia bilang, apa kau Ustaz Dasar? Cerita aja kau. Kau bilang pelihara sunnah-sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Jangan sombong karena punya ilmu. Kalau ada saya penceramah yang sombong, saya bilang saja, tolong terjemahkan alif lam mim. Apa? Ya, yang ketiga, bertambahnya pangkat, bertambahnya ilmu. Yang ketiga, bertambahnya harta. Yang tadinya rakyat biasa, tiba-tiba dapat penggusuran jalan tol. Mau langsung kaya miliarder. Mau sombong? Oh jangan sombong. Allah marah. Depositomu masih ada, rumahmu masih ada. Tapi kalau Allah marah, dia titipkan satu penyakit dalam dirimu. Akhirnya apa? Duitmu banyak, tidak ada bisa kau makan. Ada kan orang tabungannya 5 miliar, dilarang makan nasi. Apa enaknya dilarang makan nasi? Dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan yang sambal pedas-pedas, dilarang makan daging, dilarang makan ayam, dilarang, semua dilarang. Apa yang bisa dimakan? Ubi rebus warna ungu. Kita lihat tadi warna ungu aja bisa dimakan, Pak. Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Pak, Bapak ini selama aktif tidak pernah kena sinar matahari. Mulai besok Bapak jemur ya dari jam 8 sampai jam 10. Jangan pakai baju, pakai celana pendek. Jangan pakai sandal, Pak. Jangan pakai tutup kepala. Tutup dirimu plastik supaya cepat kering. Iya, Pak. Udah pakai baju, udah pakai sandal. Apa bedanya sama gembel? Apa yang kamu sombongkan dengan hartamu? Ayo. Yang keempat, penyebab datangnya sombong. Pertama kita ulang, bertambahnya jabatan, bertambahnya ilmu, bertambahnya harta. Yang keempat, bertambahnya ibadah. Yang tadinya preman, tiba-tiba jadi soleh, 24 jam hidupnya untuk beribadah. Mulai dia remehkan orang dan meranggap dia yang paling hebat, sombong. Bapak Ibu tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qudsi menjelaskan ada 3 temannya setan di dunia. Nauzubillah, temannya setan di dunia. Kalau teman bupati kita bisa dapat penunjukan langsung. Ini temannya setan. Siapa mereka? Satu di antaranya kata Nabi, ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong, temannya setan. Sombong gara-gara harta, temannya setan. Sombong gara-gara pangkat, temannya setan. Sombong karena popularitas, temannya setan. Tapi kira-kira kalau pejabat, orang kaya, populer, artis sombong, orang masih maklum. Ya wajarlah dia sombong, bupati. Wajarlah dia sombong, dia kaya, apa-apa bisa dia beli. Wajarlah dia sombong, satu Indonesia kenal dia cakep, cantik. Wajar, meskipun kau temannya setan. Tapi sudah tidak terkenal, rakyat biasa, pengangguran, ngontrak-ngontrak, rumah kehujanan, istri suka ngomel, muka jelek, bau ketek, busuk mulut, sombong. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ayo,
Maka saudaraku ASN, saudaraku anggota DPR yang Allah beri rezeki, mau hebat ini Purwakarta, hilangkan sifat-sifat kesombongan di antara kita. Allah melaknat Fir'aun, haram masuk surga dan abadi dalam neraka karena dia sombong. Dan laknat Allah sampai sekarang ini berlaku buat Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada orang yang senang itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada warga orang Sunda yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Begitu jeleknya itu sifatnya Fir'aun. Mentang-mentang itu populer itu Fir'aun. Ada dalam Quran. Nah, saya kasih ke nama Fir'aun, Le. Itu bukti laknat Allah. Maka buang jauh-jauh sifat kesombongan. Karena sombong itu bisa memecah belah persaudaraan. Yang ketiga, penyebab putusnya persaudaraan apa? Hoax, fitnah, gibah. Dulu orang bergibah, dulu orang bergosip harus ketemu muka, face to face. Sekarang canggih. Gosipnya satu di Bandung, satu Purwakarta, satu di Jakarta, satu di Madura, satu di Jepang, satu di Makassar. Gosip dia di mana? Di gosipnya di grup WhatsApp. Pertama dia cerita sinetron. Lama-lama dia bilang, iya, mirip tetangga saya itu. Saya aja digosip, Pak. Saya lewat tadi ada yang gosip saya, itu juga bajunya waktu di YouTube. Nah, biasanya dekat-dekat pilkada, gosip ini menyebar melalui berita bohong, berita kebencian, hoax, fitnah. Hati-hati. Berapa banyak kita lihat di TV, ibu-ibu ditangkap, ibu-ibu dipecat suaminya, gara-gara apa? Dia aktif bersosialisasi di medsos dan dia sebarkan adalah fitnah. Nanti diperiksa polisi di depan penyidik. Saya tidak tahu, Pak, saya hanya menyebarkan. Allah kasih kalian ilmu dan akal. Lihat baik-baik. Ibu-ibu kalau mau lihat berita bohong, lihat itu berita, siapa yang sebarkan. Karena biasa itu diedit-edit, Bu. Artinya apa? Mukanya Dasar Latif, badannya beda. Itu diedit, Bu. Ada orang lawan politiknya, dia sebarkan berita pornonya, dia sebarkan video pornonya. Padahal mukanya lain, badannya lain. Ibu serang, ibu sebar. Nah, dapat penjara 10 tahun. Orang sudah jadi bupati, orang jadi anggota DPR, ibu tim sukses, apa kau dapat? Maka hati-hati yang bisa menyebab pecah belahnya ini kabupaten kita, hoax, berita kebencian dan lain sebagainya. Kita tinggalkan itu. Ada yang bilang, Ustaz, yang saya sampaikan itu benar. Justru benarnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Jangan cerita. Kan biasa kita begitu, Ibu. Kita tenang-tenang di rumah, dia datang bawakan kita. Dan biasanya kita ikut campur. Oh iya, padahal tidak tahu itu. Benar, padahal tidak tahu urusan. Yang suka ikut-ikut campur ini nanti takdirnya di akhirat seperti toge. Tahu toge, Bu? Tahu toge? Coba ikut toge, suka ikut campur kan? Pecel, gado-gado, tempe, soto banjar. Karena dia selalu ikut campur, makanya toge itu Allah takdirkan semua bengkok. Maka kalau ada di kantor ini majelis taklim pagi-pagi gosip, teriak aja, woi pagi-pagi toge nih ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesama manusia? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pesan pertama, tegakkan ukhuwah persaudaraan di antara kita. Berbicara tentang membangun negara, mari bangun sama-sama. Itu yang disebut bekerja sama dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangun jembatan, mari kita sama-sama. Membangun kerukunan, mari kita sama-sama. Tidak melihat apa agamanya, apa sukunya. Yang penting kita punya kewajiban menjaga ketentraman dan kerukunan kabupaten kita. Yang kedua, pesan tabligh akbar kali ini. Kalau mau tegak ini, selain menjaga persatuan, maka pesan Nabi, kalau suatu negeri mau tegak, maka harus ditopang 4 hal. Yang pertama, bi'ilmil ulama, ilmunya ulama. Maka Ibu Bupati yang saya muliakan, setiap ibu mau mengambil keputusan dan kebijakan, panggil tokoh-tokoh agama, ajak berembuk.
tahu bagaimana tinjauan agama. Jangan nanti kepepet, jangan nanti ribut, nanti ada masalah, baru tokoh agama diundang sebagai pemadam kebakaran. Nanti mau pencaplosan, nanti mau pengundian, nanti mau pilkada, baru diundang mereka, kasihan datang mengaji dan naik di atas panggung mendukung. Begitu sudah terpilih, mereka tidak pernah diundang untuk berdialog merancang pembangunan kabupaten kita. Panggil ulama, panggil ulama. Ibu bapak pernah baca kisahnya Ashabul Kahfi. Di akhirat kelak ketika Allah mempersilahkan, silakan masuk surga pemuda Ashabul Kahfi. Maju pak, 1 anak muda, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di belakang manusia ketujuh dia ada anjing. Ditahan sama malaikat. Hei, anjing tidak boleh masuk surga. Saya minta pengadilan. Bukan pengadilan. Kenapa kau larang saya masuk surga? Ini anak muda, kemana saya dia pergi nih, saya ikut. Dia masuk ke gunung, saya ikut. Dia dilempari, saya juga dilempari. Nih kaki saya pincang gara-gara kena batu. Karena dia jalan masuk-masuk begini bu. Kalau dia masuk surga, kenapa kau larang saya? Saya setia mengikutinya. Kedengaran dari aras Allah. Malaikat, masukkan dia surga karena dia setia mengikuti ulama. Anjing saja setia mengikuti ulama, Allah perkenankan masuk surga. Apalagi kita manusia. Ikuti ulama. Dan ulama ajaklah dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan penuh kebijakan. Jangan memaki, jangan menghina, apalagi menghasut. Alhamdulillah Bu Bupati, sekedar informasi, penonton saya di YouTube sekarang sudah lebih 240 juta Pak. Untuk konten dakwah dalam kalah banyak das adlat. Karena non muslim pun ikut. Tadi sebelum saya kesini ada lagi di IG DDM saya, Ustaz. Saya dengar ceramahnya Ustaz sejak 2018 dan alhamdulillah hari ini saya masuk Islam. Karena saya prinsip saya dakwah, saya kasih gembira orang, buat dia senang-senang. Kalaupun dia sesat bukan urusan saya. Urusan saya ajak dia kebaikan. Yang namanya dakwah, diajak baik-baik saja belum tentu dia ikut. Apalagi kalau sudah ditakut-takuti, dibanting, dilipat, ditusuk pantatnya, dikuning. Demi anak muda, tidak usah ke masjid, kita takut. Ya, bil hikmah. Yang kedua, kata Nabi kalau mau tegak ini, ilmunya ulama, adilnya para pemimpin. Keliru seorang bupati, kapolres, dandim, kepala kejaksaan kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Ibu Bupati, saya ceramah, ayo saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah, hidupkan sholat jamaah. Yang datang yang pensiun, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Tapi Ibu Bupati datang berjamaah, selesai sholat duhur, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Panggil ajudan, ajudan, mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya dapat dia sholat jamaah di sini. Ajudan langsung telepon Pak Kadis. Pak Kadis, dicari ke Ibu Bupati, katanya tidak pernah sholat. Besok belum azan sudah ada dalam masjid Pak. Itulah hebatnya kekuasaan. Saya dakwah, saudara-saudara sekalian, jangan minum hamar, berhenti narkoba. Anak muda kasih kempes mobil saya. Tapi begitu datang Kapolres Pak Dandi, berhenti kau, kalau tidak saya tangkap kau. Berhenti mereka Pak. Maka keliru seorang pejabat kalau tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Saudaraku, Allah takdirkan kami ulama masuk surga, pasti masih antri. Ulama masuk surga pasti masih antri. Kenapa? Ribuan ulama. Contoh Purwakarta. Ulama Kabupaten Purwakarta masuk surga masih antri Pak. Ketua MUI, Ketua NU, Kecamatan, Ketua Muhammadiyah. Oh banyak Pak, masih antri. Tapi begitu malaikat katakan Bupati Purwakarta masuk surga, sendiri dia Pak. Tidak perlu antri. Kenapa? Sendiri aja bupati Pak. Maka adilnya seorang pemimpin itu bisa menegakkan kabupaten kita. Yang ketiga, kata Nabi, kalau ini mewanu, dermawannya para pengusaha. Jangan serakah para dermawan, para pengusaha. Pengusaha Ibu pasti banyak di sekeliling Ibu. Tapi ingatlah Ibu, pengusaha melihat kita ibarat pemadu. Mereka pengusaha kadangkala yang dia pikir apa yang bisa aku dapat. Salah berdekatan dengan mereka, tidak. Tapi harus penuh kehati-hatian
Karena kadangkala berapa banyak pejabat, bupati, gubernur, bahkan sampai menteri dipenjara akhir jabatannya. Kenapa? Karena godaan-godaan para pengusaha-pengusaha nakal. Sejarah membuktikan dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 10 sahabat Nabi pasti masuk surga kata Nabi. 7 diantaranya orang kaya yang pemurah. Dan peradaban imperium Islam lihat, setiap ada sultan yang sukses, pasti ada orang kaya di sampingnya yang menemaninya. Orang kaya yang pemurah, bukan orang kaya yang pelit dan serakah. Dan yang keenam, ini yang kita lihat tadi. Yang keempat adalah doanya fakir miskin dan anak yatim piatu. Maka Ibu Bupati kalau mau sukses, jadikan tradisi berkelanjutan, selalu menyantuni yatim piatu dan fakir miskin dan janda-janda tua. Kenapa bapak-bapak ini? Janda tua. Ini bapak-bapak kalau kita cerita poligami kok berani? Saya di Makassar, saya bilang, ibu-ibu mau ndak masuk surga? Mau Ustaz, suruh kawin lagi suamimu. Dia bilang banyak jalan menuju surga Ustaz. Saya bilang memang banyak tapi macet. Ibu-ibu marah sekali kalau kita cerita poligami. Ibu-ibu, dalam Quran itu ada 4 jenis rumah tangga. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya berkhianat. Nabi Lut. Yang kedua, istrinya beriman, suaminya berkhianat. Siapa? Fir'aun. Yang ketiga, istrinya berkhianat, suaminya pun kafir. Siapa? Abu Lahab. Yang keempat, istri beriman, suami beriman. Ibrahim alaihissalam. Saya tanya ibu-ibu di Makassar, ibu-ibu mau contoh yang mana? Pilih Ibrahim Ustaz. Alhamdulillah, toh. Tapi Ibrahim itu dua istrinya. Dan sebenarnya Ustaz Fir'aun saja. Apabila penduduk Purwakarta akur, damai, menjunjung tinggi persatuan, menopang 4 hal ini, maka janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Penduduk suatu negeri, penduduk satu kabupaten beriman dan bertakwa kepadaku, janji Allah, aku turunkan keberkahan dari langit dan aku munculkan keberkahan dari dalam tanah. Insya Allah. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.